Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita cintai, Ketua Yayasan Masjid Sunda Kelapa, Bapak Haji Aksa Mahmud, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pertama kali Islam didakwakan, Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah hanya kepada sahabat-sahabat terdekatnya saja. Beliau berdakwah hanya kepada orang-orang tertentu saja. Seperti Abu Bakar As-Siddiq dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anhu. Dakwah ini kemudian berkembang, tetapi masih secara tertutup. Dan siapa peminat-peminat Rasulullah? Tak lain adalah hamba sahaya, budak, lain pembantu rumah tangga. Ibu-ibu ada pembantu di rumah? Pembantu itu beda dengan budak atau hamba sahaya. Kalau pembantu, dia punya hak, tiap bulan harus digaji. Kalau pembantu, tuan rumahnya cerewet, dia bisa pindah ke rumah yang lain. Nggak usah di sini, banyak sekali ceritanya istrinya. Pindah dia ke rumah lain. Dia punya hak. Dan dia bisa punya posisi menentukan saya terima pekerjaan ini atau tidak. Itu pembantu. Tapi kalau budak hamba sahaya, tidak punya hak sama sekali. Dia ibaratnya handphone. Mau dijual boleh, mau direndam air panas juga boleh, mau ditendang boleh, mau dipakai boleh. Namanya hak milik. Itulah budak. Hamba sahaya itu hak milik, bisa diperjualbelikan. Nah, golongan inilah orang-orang yang pertama bersimpati kepada ajaran Islam. Kenapa? Karena ajaran Islam salah satu misinya adalah membebaskan manusia dari perbudakan dan hamba sahaya. Akhirnya hamba sahaya dan budak merasa, oh ini bagus, ini tahu ini. Bagus ini ajaran. Mereka mau membebaskan kita dari perbudakan. Lambat laun, seiring dengan perkembangan waktu, maka semakin banyak budak yang masuk ke dalam Islam. Tetapi mereka sembunyi-sembunyi. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Karena tuan dari budak-budak ini menyadari bahwa budaknya masuk agama Islam, masuklah di antaranya Bilal, ya, diketahui oleh tuannya, dia simpati dan masuk Islam. Akhirnya apa? Bilal kekasih Allah disiksa. Para budak ini disiksa di suatu tempat dikumpul. Bilal ditindis batu yang sangat besar. Sehari dibawa terik matahari. Dipaksa mengucapkan, Bilal, kata Abu Jahal, Bilal, kamu mau bebas dari siksaan ini, kau bilang saja Muhammad pembohong. Yang kedua, kau tinggalkan keyakinanmu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan kita adalah Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Bukan Allah. Tapi bagaimana reaksinya Bilal?
Bilal disiksa, ditindis, dicekik. Apa kata Bilal? Allah Ahad, Ahad, Allah satu, Allah satu. Yang lebih tragis lagi, sahabat Rasulullah yang juga budak, satu keluarga disiksa, yaitu keluarga Yasir bin Ammar. Ya, Ammar bin Yasir. Disiksa dia, disiksa. Gimana cara siksanya? Ya, Ammar bin Yasir ini, istri Yasir bin Ammar ini, suaminya, istrinya namanya Sumayyah. Sumayyah, 3 keluarga, suami istri dan anaknya. Istrinya dibenamkan sampai di leher, suaminya pun demikian dan anaknya pun demikian. Seharian dijemur. Sore hari baru mereka digali kembali, dimasukkan ke dalam sangkar. Setelah itu, esok hari dilanjutkan lagi siksaannya. Lalu diikat. Kalau tadi dibenamkan sampai di leher, hari ini mereka diikat. Ini satu keluarga diikat. Lalu Abu Jahal mengambil pedang dan dipanasi. Setelah merah pedang ini kena panas, ditempelkan di perutnya masing-masing. Disiksa. Kamu ucapkan Latta Tuhan kita, maka kau saya bebaskan. Tapi apa kata Sumayyah? Ahad, Allah Ahad, Allah Ahad, Allah satu, Allah satu. Jengkel Abu Jahal, akhirnya dia datangi Sumayyah. Kalau bahasa kita, Sumayyah, kenapa kau tergoda sekali sama Muhammad? Apa untungmu kau yakini itu Muhammad sebagai Nabi? Kau lihat akibatnya, kau disiksa. Selama ini kau diperlakukan secara istimewa. Kau tidak pernah disakiti, hanya disuruh bekerja. Sekarang karena kau yakini Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah, ini akibatnya. Akhirnya Abu Jahal berkata, saya curiga kamu jatuh cinta sama Muhammad. Saya curiga kau senang sama Muhammad karena dia tampan. Mendengar ini, apa kata Sumayyah? Dia kumpulkan air liurnya, lalu dia ludahi mukanya Abu Jahal. Wah. Diludahi mukanya Abu Jahal, lalu Sumayyah berkata, laknatullah, laknat Allah, kamu orang busuk, mukamu jauh lebih berharga sepotong segumbal tai onta daripada mukamu itu. Luar biasa. Kira-kira ibu mampu enggak kalau ada dalam tekanan begini? Yang biasa kan kita cari muka. Biar salah. Iya, cocok. Betul Pak. Daripada saya dimutasi. Pak, dia Pak. Benar Pak. Ini saya serius Pak, betul. Sumayyah, apa kata Sumayyah? Abu Jahal, kamu tidak lebih mulia daripada segumpal tai onta. Diludahi mukanya. Perempuan. Kebalikan dari Hindun. Akhirnya jengkel Abu Jahal, dia ambil tombaknya Bilal, dia tusukkan ke badannya Sumayyah. Tidak cukup satu kali, dia tombak juga dadanya, wafat Sumayyah pada hari itu. Inilah orang Islam pertama yang jihad mati di jalan agama Allah. Seorang ibu, bukan bapak-bapak. Wajar kalau bapak-bapak, ibu-ibu suka dengar ceramah. Coba lihat tahu. Malam ini diambil posisi laki-laki. Begitu banyaknya perempuan. Jadi kadang-kala saya juga pikir-pikir apa betul itu kalau ada ulama mengatakan di akhirat kelak lebih banyak perempuan di neraka daripada laki-laki. Nah, karena ternyata malam ini lebih banyak perempuan. Ya, tinggal mudah-mudahan selesai ceramah nanti ini jangan gosip. Ya, karena gosip ini sebenarnya penyakitnya perempuan. Ini yang paling banyak menyiksa wanita. Gosip dengan mode. Ya, bahkan baru-baru lagi saya dapat Pak, ada perempuan mahasiswa saya ini kan pakai kacamata tidak ada kacanya. Luar biasa ini modenya. Saya salah satu kelemahan saya kalau ada saya lihat aneh saya tidak puas sebelum saya tahu.
Dalam hati saya, ini anak pakai kacamata, ada kacanya apa tidak ya? Dalam hati saya, kalau tidak ada kacanya, ngapain dia pakai kacamata? Namanya kacamata, berarti ada kacanya. Dia dekat-dekat, saya bilang, dek, tunggu dulu, sebentar sini dek. Saya tusuk matanya, tembus. Jadi bapak, saya bilang, tuh apa kok pakai kacamata, tidak ada kacanya? Fashion pak. Nah ini kadang-kala perempuan dibodoh-bodohi sama mode. Ya, jilbab pun sekarang banyak yang indah tapi tidak memenuhi syarat. Nutup aurat tapi kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Ya, kan banyak sekarang jilbab. Kemarin saya di pengantin di Samarinda, ada lagi model baru, Pak. Ada lagi jilbab model baru. Untungnya bukan ibu-ibu. Gadis. Dia pakai jilbab ketat, di belakangnya panjang, Pak, kayak Superman. Tapi di depannya di atas pusat. Tipis lagi, saya bilang. Aduh, mestinya terbalik ini yang di depan. Ada lagi yang robek di sini, ada sambungannya di sini. Saya bilang, belum jadi nih Pak. Jadi pakaiannya ini diambil. Nah inilah, mode ini banyak dibodoh-bodohi oleh mode. Bukan yang di warga Sunda Kelapa. Saya yakin bukan yang di sini. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ya, nah inilah wanita pertama, manusia pertama, muslimah pertama, Islam pertama yang menjadi martir, menjadi jihad fisabilillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Nah, melihat ini, ibu bapak saudara sekalian, ada seorang budak yang jengkel. Loh, kebenaran yang kita mau sampaikan, kenapa mesti kita sembunyi-sembunyi? Kenapa kita mesti takut? Akhirnya apa? Namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini, dia secara terang-terangan tawaf di Ka'bah. Tawaf di sekeliling Ka'bah, lalu dia membaca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dia baca itu. Abu Jahal dan CS-nya mendengar karena di samping Ka'bah itu ada tempat musyawarahnya orang-orang kafir Quraisy. Dia berteriak Abu Jahal, siapa itu yang secara demonstratif menyampaikan ayat-ayat Allah? Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud kebetulan kakinya besar sebelah, kecil sebelah. Digelari oleh Abu Jahal si kaki ayam. Karena kecil kakinya sebelah. Akhirnya apa? Didatangi Abdullah bin Mas'ud, disiksa oleh kafir-kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk di antaranya Khalid bin Walid yang pada saat itu belum masuk Islam. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, setelah itu Abdullah bin Mas'ud sempat pingsan, dibawa ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Nah, selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lanjut lagi beribadah, tapi tidak demonstratif. Kalau tadi Abdullah bin Mas'ud kan memang cari lawan, teriak-teriak. Ya? Nah, ini Rasulullah dia cuma berdiri, berzikir menghadap ke Ka'bah. Lalu datang Abu Jahal, dilindungi oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, datang Abu Jahal mau memukul Rasulullah. Abu Bakar berkata, tenang mas bro, jangan emosi mas bro, jangan emosi. Ini damai, kita damai, peace, damai. Kalau bahasa anak muda sekarang, jangan marah saudara. Masa anda mau marah? Kita sama-sama ini bangsa Arab, kita sesama orang Mekah. Kami tidak mengganggu sampean, sampean mestinya jangan ganggu kami. Akhirnya apa reaksi Abu Jahal? Termasuk Suhail. Dia memukul Abu Bakar Siddiq, jatuh, dipegang tangannya oleh beberapa sahabat kafir, orang-orang kafir. Lalu Suhail mengambil batu, dia pukuli muka Abu Bakar sampai pingsan. Ini kisah kalau kita baca ini sejarahnya ya. Nah, begitu pingsan Abu Bakar, Rasulullah kemudian meninggalkan tempat, tapi tidak sempat menjadi korban pemukulan. Hanya Abu Bakar Siddiq. Nah, Umar bin Khattab dari jauh mau menyaksikannya. Lah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, Abu Bakar Siddiq kemudian dibawa ke rumahnya. Setelah siuman, subhanallah, kecintaan Abu Bakar. Lalu siapa yang dicari Abu Bakar? Apakah dia berkata, bagaimana kakiku kesian? Tidak benjol di mukaku. Tidak, Abu Bakar begitu siuman, apa kata Abu Bakar? Aina Muhammad? Mana Muhammad Rasulullah? Mana Muhammad Rasulullah? Ibunya berkata, Abu Bakar, kau pikirkan dirimu dulu sendiri. Kata Abu Bakar,
bawa saya segera menemui Rasulullah. Bagaimana kabar Rasulullah? Padahal ibu Abu Bakar waktu itu belum Islam. Bawa saya ketemu Rasulullah. Tapi apa kata ibunya? Sampean aja dulu yang sembuh. Kamu dulu yang sembuh, baru urus Rasulullah. Tapi apa kata Abu Bakar Siddiq? Saya tidak akan makan dan minum sebelum ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah, kecintaan kepada Rasul. Akhirnya Abu Bakar ngotot, dibawalah Abu Bakar oleh ibu beliau dengan saudara perempuannya Umar bin Khattab yang sudah lebih dulu masuk Islam. Nah, dibawa, dipapa, ketemu oleh Rasulullah, dan pada saat ketemu itulah ibu Abu Bakar Siddiq memohon kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan ibu saya supaya masuk Islam. Akhirnya istri ibu dari Abu Bakar Siddiq dibawa masuk ke dalam ruangan, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mendoakan, dan pada detik itu pula ibu dari Abu Bakar Siddiq menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ya. Melihat penyiksaan-penyiksaan ini, sahabat disiksa, budak-budak yang masuk Islam pun disiksa. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabatnya yang disiksa ini mencari suaka politik. Kalau kita sekarang, silahkan kau ke negeri Abbasah. Di situ ada raja Kristen Koptik yang mereka adil dalam memimpin. Silahkan datang ke sana. Datanglah sahabat Rasulullah yang dipimpin oleh Ja'far. Nah, sampai ke sana, alhamdulillah dilindungi oleh raja Abbasah ini. Kristen Koptik, bukan Kristen yang kayak sekarang ya, lain. Ya, kalau Kristen Koptik itu tidak mengakui Isa sebagai anak Tuhan, tetapi Isa sebagai nabi yang seperti kedudukannya Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, karena mendapat perlindungan di negeri Abbasah ini, sahabat banyak yang pergi ke sana meminta perlindungan politik, suaka politik. Termasuk diantaranya adalah Utsman bin Affan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah, setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu lagi masuk ke Ka'bah, ingin beribadah lagi di depan Ka'bah. Didapati lagi oleh Abu Jahal. Abu Jahal memaki Nabi. Bahkan dalam tulisan sejarah itu dijelaskan, Abu Jahal sempat mengambil tongkatnya, karena ciri-ciri Abu Jahal ini kemana-mana dia bawa tongkat. Ya, nah, didorong kepalanya Rasulullah pakai tongkat. Lalu dilihatlah oleh seorang wanita, saya lupa namanya. Nah, wanita inilah kemudian yang datang melapor kepada Hamzah radhiyallahu anhu, yang pada saat itu belum masuk Islam. Pulang dari berburu, ketemu dengan Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah radhiyallahu anhu ini, adik-adik sekalian, adalah pamannya Nabi, yang waktu itu, waktu kejadian ini belum masuk Islam. Lalu ibu ini melapor. Ternyata ibu-ibu ini luar biasa peranannya awal-awal Islam. Melaporlah kepada Hamzah radhiyallahu anhu. Kalau bahasa kita, Hamzah, masa kau lihat-lihat kemenakanmu disiksa di depan Ka'bah? Maksudmu apa? Itu kasihan Muhammad, didorong kepalanya pakai tongkat, kemudian dimaki-maki. Masa dikasih gitu kemenakan saya? Iya. Lalu bagaimana reaksinya Muhammad? Dia cuma diam-diam, kasihan. Akhirnya apa? Hamzah radhiyallahu anhu mendatangi tempat musyawarahnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Termasuk dia ada di situ Umar bin Khattab, belum lagi Islam Umar bin Khattab waktu itu. Lalu didatangi Abu Jahal, ditempeleng Abu Jahal, pukul. Wah, ini Hamzah radhiyallahu anhu ini termasuk orang jago berkelahi di Mekah. Tempeleng, dipukul Abu Jahal. Lalu Hamzah radhiyallahu anhu berkata, kau pukul orang yang menjadi di bawah perlindungan saya. Kau berani memaki dia, kemenakan saya, berarti kau lawan saya. Dan hari ini kau tidak tahu enggak, saya Islam. Padahal waktu itu belum masuk Islam. Akhirnya apa? Seluruh dewan musyawarah tadi yang orang-orang kafir Quraisy diam. Begitu Hamzah radhiyallahu anhu tinggalkan tempat, bangkit Khalid bin Walid.
yang belum Islam waktu itu. Khalid bin Walid berkata, saya bilang memang jangan kau ganggu-ganggu Rasulullah Muhammad. Sekarang apa? Hamzah juga masuk Islam gara-gara kau pukul. Coba kalau kau tidak pukul kemanakannya, dia tidak bakal masuk Islam. Sekarang dia masuk Islam. Apa kata Abu Jahal? Itu hanya ngomong emosi saja. Tidak mungkin dia masuk Islam. Hanya emosi. Abu Jahal, Abu Lahab berkata, kalau betul Hamzah masuk Islam, bahaya buat kita. Bahaya. Maka kalau bahasa kita, semakin nambah pelurunya Muhammad. Akhirnya Hamzah tinggalkan tempat itu, dia datangi rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ketuk pintu, lalu pada saat itu menyatakan diri masuk Islam. Hamzah radhiyallahu anhu berkata, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemanakanku, kalau bahasa kita kemanakanku, saya berada sebagai pendukungmu, tidak usah kau cemas. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ya, melihat reaksi orang-orang Mekah, ya, yang semakin hari semakin berpecah belah. Kalau orang Mekah pada saat itu kan beberapa klan, kalau orang di Sulawesi beberapa suku lah, ya, ada Bani Hashim, ada Bani Auf, ada Bani Adi, ya, Bani Adi ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab cemas. Dia berkata, kasihan ini orang-orang Mekah. Kasihan orang-orang Mekah. Gara-gara Muhammad kita berpecah belah. Padahal kita ini sama ras. Kita sama-sama orang Mekah. Gara-gara ajarannya Muhammad, akhirnya kita berpecah belah. Apa yang terjadi kemudian? Umar bin Khattab, dia ambil pedangnya, lalu dia datangi rumah, dia mau mendatangi rumahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, lebih baik 2 orang mati daripada orang Mekah berpecah belah. Lebih baik saya yang berkelahi dengan Muhammad. Kalau ada yang mati di antara saya, hanya 1 yang korban atau paling banyak 2.